Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita, juga untuk generasi setelah generasi kita. Moga-moga negeri kita tercinta Indonesia Raya ini segera dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari jerat pandemi virus. Moga-moga mereka yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Moga-moga mereka yang sudah terlebih dahulu menghadap kepada hadiratnya, moga kebaikan mereka dilipat gandakan dan dosa-dosa mereka diampuni. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yattasif bisifatir rohaniyah lam yungqal anil martabatil hayawaniyah. Ini makalah berbicara tentang manusia yang di dalam diri mereka itu ada sifat-sifat rohaniyah, sifat-sifat keterpujian, juga ada sifat-sifat hayawaniyah atau sifat-sifat keburukan. Nah, ini memang sengaja Allah menciptakan manusia ini sengaja dalam tanda kutip memang belum rampung. Artinya apa? Diberikan tugas kepada manusia untuk merampungkan perkara kemuliaan itu. Jadi Allah memberikan bahan kepada diri kita untuk mengangkat, untuk menaikkan martabat derajat diri kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, dan dibebankan kepada kita adanya perjuangan rohani agar potensi yang diberikan oleh hadiratnya itu bisa maksimal kita ijawantahkan di dalam kehidupan diri kita. Jadi siapa yang tidak memiliki sifat kerohanian, maka orang itu tidak akan pernah terangkat dari martabat kebinatangan. Jadi di dalam diri manusia ada martabat kemalaikatan atau martabat kebaikan, ada martabat
kebinatangan atau martabat keburukan. Jadi karena itu kemudian menjadi tegas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama-agama, mengutus nabi-nabi, sesungguhnya agar umat manusia itu bisa mengenyahkan atau menundukkan sifat-sifat kebinatangan, dan dengan demikian akan terejawantah, akan teraktualisasi adanya sifat-sifat kemalaikatan itu. Jadi ini yang disebut sebagai ciptaan yang belum rampung. Nah, sifat-sifat rohaniyah itu seperti apa? Seperti takwa, seperti ketaatan. Takwa itu apa? Kalau definisi yang umum kita ketahui, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Oke. Definisi tentang takwa itu tidak tunggal. Jadi ada definisi yang bisa kita katakan lebih menarik. Apa itu takwa? Yaitu memberikan nilai-nilai keabadian pada segala sesuatu yang sebenarnya fana dan musnah oleh pergeseran waktu. Contohnya seperti apa? Jadi begini ya. Umur kita ini kan fana. Umur kita ini akan habis oleh gilasan masa, oleh perputaran waktu. Tapi umur kita akan menjadi abadi kalau kita pakai umur kita itu untuk ketaatan, untuk kesetiaan, untuk cinta, untuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam umur yang fana itu tersimpan adanya potensi keabadian. Itu takwa. Jadi mengabadikan segala sesuatu yang semula fana. Nah, ketika seseorang mencecap keabadian di dalam kefanaan umur itu, maka tentu saja orang itu tidak akan pernah merasakan takut digertak oleh kematian. Sama sekali tidak. Apa rasa khawatirku, kata Maulana Rumi, kalau umurku di dunia ini habis, bukankah di sana aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi? Jadi mengabadikan segala sesuatu yang semula fana dengan cara memberikan nilai-nilai transenden, nilai-nilai keilahian pada segala sesuatu yang fana itu. Pakaian kita, tempat tinggal kita, apa yang kita makan, yang kita minum, semuanya itu akan musnah oleh pergeseran waktu. Tapi akan menjadi abadi ketika semua itu kita pergunakan untuk bersembah sujud yang paling tulus kepada hadiratnya. Jadi di dalam kefanaan bisa terkandung nilai-nilai luhur keabadian. Atau taat ya. Taat itu adalah kita menyesuaikan diri dengan adanya berbagai macam aturan. Itu ketaatan. Nah, tentu saja ketaatan itu tidak akan serta-merta menjadi nikmat kita rasakan, tidak. Untuk sampai kepada nikmatnya rasa taat, kita harus mengalahkan dedengkot musuh kita, yaitu nafsu amarah diri kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kok belum dirasakan nikmat mengerjakan kebaikan itu karena masih ada sandungan di dalam diri sendiri. Yaitu apa? Yaitu lidah rohani kita belum betul-betul sehat karena masih dicaplok, dikuasai oleh nafsu amarah. Ketika suatu saat nafsu amarah itu kita tundukkan, kita kalahkan, dan kita pakai untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan, maka setiap kebaikan yang kita kerjakan nikmat adanya. Bagaimana mungkin kebaikan-kebaikan tidak nikmat? Bukankah kebaikan-kebaikan itu adalah hidangan min hadratillah, hidangan dari Rabbul Alamin. Nikmat rasanya. Nah, sementara martabat kebinatangan itu apa contohnya? Martabat kebinatangan contohnya adalah angan-angan. Jadi, angan-angan yang terlampau panjang. Angan-angan yang tentu saja bisa lebih panjang dibandingkan umur seseorang. Nah, angan-angan yang panjang itu merupakan bagian dari nafsu kebinatangan. Walaupun tentu saja ya,
Kita tidak tahu apakah binatang itu memiliki angan-angan atau tidak. Tapi angan-angan jelas masuk kategori nafsu kebinatangan. Jadi karena itu janganlah kita diperbudak, dipermalukan, ditipu daya oleh angan-angan. Angan-angan adalah ilusi. Tapi kita menciptakan adanya gambaran tentang yang kemungkinan besok kita kerjakan, boleh. Boleh. Yang lusa mungkin kita kerjakan dari berbagai macam program kebaikan, itu boleh. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu berkaitan dengan panjangnya angan-angan yang tidak ada hubungannya dengan kemuliaan hidup kita. Biasanya angan-angan itu hanya terhubung dengan adanya fantasi kenikmatan belaka. Terus yang termasuk kategori martabat kebinatangan itu apa? Syahwat. Apa syahwat itu? Berbagai macam hasrat atau keinginan terhadap keburukan-keburukan, terhadap segala sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermakna. Itu pemahaman secara umum. Nah, di dalam tasawuf, apa yang disebut sebagai syahwat itu tak lain adalah hasrat kita manusia kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu kita perlu berhati-hati dengan hasrat-hasrat kita. Berhati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Kalau keinginan-keinginan, hasrat-hasrat itu tidak tertambat kepada hadiratnya, maka itu tidak lain adalah bagian dari martabat kebinatangan. Jadi karena itu kita mesti cek betul-betul di dalam diri kita, apakah yang menguasai diri kita itu martabat kebinatangan atau martabat rohani atau martabat kemalaikatan. Kita mesti cek diri kita terus-menerus. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan kita manusia itu tergelincir kepada martabat-martabat kebinatangan. Dan yang lebih parah lagi, tergelincir dan merasa tak tergelincir. Merasa kebalikannya, merasa sedang dimuliakan oleh kehidupan, oleh Tuhan semesta alam. Padahal jelas tergelincir karena diborgol oleh syahwatnya, oleh hasratnya kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu ya, adanya penyakit-penyakit hati itu mesti kita atasi. Mesti kita atasi. Contoh konkretnya misalnya ya, adanya penyakit bakhil atau penyakit kikir itu mesti kita atasi dengan sifat kebalikannya. Apa itu? Sifat luman atau derma. Wajib. Walaupun ya kita mau berderma itu pahit rasanya, wajib kita lakukan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita itu menang berhadapan dengan nafsu syahwat diri kita. Untuk memastikan bahwa dengan derma itu kita melakukan sesuatu yang akan membawa kita pada keberuntungan. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran nafsunya sendiri, maka orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Oke. Terus apa yang termasuk martabat kebinatangan yang mesti kita kasih solusi dengan konkret? Nah, di antaranya adalah gampang marah-marah. Jadi orang gampang marah-marah itu berarti orang itu dikuasai oleh nafsu kebinatangan. Maka pengobatannya adalah bagaimana kita mendesakkan sikap hilim, sikap santun ke dalam diri kita, agar sedikit-sedikit marah itu tertimbun oleh sikap santun. Jadi orang gampang marah itu, sedikit-sedikit marah itu, orang itu akan mudah kalap. Dan kalau orang itu kalap, hilang kejernihan berpikirnya, hilang kebeningan hatinya, hilang adanya kejiwaannya yang luas dan tidak kepalang itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Terus adanya rasa tamak. Rasa tamak
itu juga merupakan bagian dari martabat kebinatangan. Tamak itu bagaimana? Tamak itu keinginan lebih besar dibandingkan potensi yang dimiliki. Atau tamak itu adalah keinginan kepada segala sesuatu yang jelas bukan merupakan hak diri kita. Atau tamak itu merupakan keinginan hasrat yang kuat yang bisa merusak kadar kemanusiaan diri kita. Itu tamak. Tamak ya. Nah, tamak itu mesti kita obati dengan apa? Mesti kita obati dengan sikap zuhud. Mesti kita obati dengan sikap tajrid. Tamak. Apa zuhud? Zuhud itu adalah asketik atau mengambil jarak dari berbagai macam kemewahan duniawi. Mengambil jarak dari berbagai macam kemewahan materi. Mengambil jarak dari berbagai macam kenikmatan yang fana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian orang Islam atau para penempuh lorong rohani itu tidak boleh memiliki segala sesuatu? Boleh memiliki segala sesuatu, asalkan itu tidak menghuni hati mereka, tidak bersemayam di hati kita. Apapun boleh kita miliki, asalkan kalau apapun yang kita miliki itu ditarik kembali oleh Yang Maha Punya, kita tidak risau. Itu tanda-tandanya adalah apa yang dititipkan kepada diri kita itu tidak masuk di dalam hati kita, tidak bersemayam di hati kita. Tapi ketika apa yang dititipkan kepada diri kita itu diambil lagi oleh Yang Maha Punya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian menjadi risau, menjadi stres, menjadi gila karenanya, itu dapat dipastikan bahwa titipan itu sudah terkadung bersemayam di dalam diri kita. Na'udzubillah. Jadi apa yang bukan merupakan milik kita, jangan kita aku-aku sebagai milik diri kita. Sedangkan kita mengaku kepemilikan orang lain itu haram hukumnya. Apalagi kita mengaku kepemilikan Allah Ta'ala sebagai milik kita, makin terlempar jauh kita dari hadiratnya. Bahkan berhadapan dengan Tuhan semesta alam, kita tidak memiliki diri kita. La amliku li nafsi naf'an wala dharran wala mautan wala nusyurah. Jadi kita tidak memiliki diri kita, tidak memiliki manfaat kita, tidak memiliki mudarat kita, tidak memiliki kehidupan kita, tidak memiliki kematian kita, dan tidak memiliki kebangkitan kita kelak. Sama sekali tidak. Nah, karena itu di hadapan kemahaannya, merasalah diri kita itu sebagai tak memiliki apapun, termasuk diri kita. Bahkan kalau bisa, di hadapan kemahaannya, belajarlah kita untuk merasa tak ada. Kalau kita merasa tak ada, terus yang ada itu siapa? Yang ada itu adalah pengejawantahan Tuhan semesta alam. Tajalli dari Rabbul Alamin semata-mata. Enak kalau hidup kita itu dibingkai oleh adanya kesadaran rohani yang seperti itu. Terus obat untuk tamak itu juga apa? Tajrid. Ya, tajrid. Tajrid itu bagaimana? Tajrid itu membiarkan dengan sepenuh hati tangan kemurahan Allah Ta'ala itu memberikan rezekinya kepada diri kita. Bukan kita yang membabi buta, mengejarnya kemana-mana sampai tidak mengerti batas waktu dan ukuran kemanusiaan. Nah, tentu saja tajrid itu diperlukan oleh orang yang sudah dianugerahi kecukupan dalam hidupnya. Itu boleh tajrid. Tajrid. Artinya apa? Membiarkan tangan kemurahan Allah Ta'ala menjatah rezekinya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa makom rezeki kita itu makom tajrid? Yaitu dengan cara membiarkan tangan kemurahan Allah Ta'ala itu memberikan karunia-karunianya kepada diri kita. Kalau kita tercukupi dengan tidak bekerja, tercukupi dengan bersikap tajrid seperti itu, maka berarti disitulah kedudukan materi kita, kedudukan rezeki diri kita. Tapi
Kalau kita bersikap tajrid, kita hanya menyongsong datangnya karunia murni dari hadiratnya. Kita tidak berharap kepada makhluk. Tapi bersamaan dengan itu kita kemudian mengalami kekurangan demi kekurangan. Berarti makom kita itu makom kasab. Harus berikhtiar. Walaupun jelas ikhtiar itu tidak otomatis mendatangkan rezeki. Tapi wajib berikhtiar karena diperintahkan untuk berikhtiar. Terus yang termasuk juga yang termasuk juga merupakan martabat kebinatangan itu adalah apa? Rakus terhadap makanan. Rakus terhadap makanan. Ini termasuk juga walaupun makanan itu makanan halal miliknya, itu tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena rakus terhadap makanan itu hanya akan melahirkan energi-energi jasad belaka. Dan energi-energi jasad belaka itu akan mengantarkan seseorang kalah terhadap syahwat dan nafsu amarahnya sendiri. Nah, cara untuk menghilangkan adanya rasa tamak terhadap makanan-makanan seperti itu adalah apa? Bitaqlilit ta'am wal ju', yaitu dengan mengurangi porsi makanan dengan senantiasa juga bersahabat dengan rasa lapar. Jadi karena itu rasa lapar itu ternyata merupakan solusi bagi seseorang yang digebuk oleh rasa tamak terhadap makanan-makanan. Dan rasa lapar itu juga merupakan potensi yang bisa melahirkan ketercerahan demi ketercerahan rohani di dalam diri seseorang. Nah, dengan adanya ikhtiar kita yang sungguh-sungguh untuk melenyapkan adanya martabat-martabat kebinatangan itu, maka dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh sifat-sifat rohani, sifat-sifat kemalaikatan dalam diri kita akan tumbuh. Terus kita menikmati pertumbuhan sifat-sifat rohani itu. Terus kita nikmati di situ ternyata begitu gamblang bahwa nikmat rohani itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat materi. Bahkan nikmat rohani jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat dan lezatnya ilmu pengetahuan apapun. Jadi ada dua cara untuk mengkatrol adanya martabat kemalaikatan di dalam diri kita. Yang pertama secara lahiriah. Secara lahiriah itu upayanya adalah apa? Bitarkid dunya awil uzlah wal inqita' anil khalq wal ma'lufat wa talabil jah wal mal wal manal. Oke. Jadi ada dua bagian di dalam diri manusia untuk bisa mengkatrol tingkat atau martabat kemalaikatan itu. Yang pertama, meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan dunia itu bagaimana? Bukankah kita ini memang hidup di dunia? Oke, maksudnya adalah hilangkan dari dalam diri kita adanya kegemaran terhadap perkara-perkara duniawi. Hilangkan dalam diri kita. Dan menghilangkan kegemaran duniawi itu tidak secara otomatis kita tidak berikhtiar. Tidak, sebab boleh jadi kan ikhtiar itu landasannya adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Ta'ala untuk tanggung jawab kehidupan kita terhadap keluarga, terhadap sesama. Jadi melaksanakan ikhtiar untuk mendapatkan ma'isyah itu tidak otomatis. Kita dengan demikian berarti kita memiliki kegandrungan terhadap perkara-perkara duniawi. Tidak otomatis pemahamannya seperti itu. Jadi meninggalkan dunia atau uzlah atau mengambil jarak dari hiruk pikuk perkara urusan materi dan lain semacamnya, di mana orang-orang saling bertikai dan berebutan di situ. Menyingkir dari situ. Toh menyingkir dari keributan, perebutan materi dan kekuasaan itu, tidak otomatis kita tidak mendapatkan jatah karunia, tetap kita bisa mendapatkan jatah karunia.
Jadi wal inqita anil khalqi wal ma'lufat. Kita memutus adanya keterpautan batin dari makhluk. Keterpautan batin ya. Kalau keterpautan lahiriah, kita tidak boleh tidak. Mesti menjadi bagian dari dunia sosial. Karena kita mesti memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial. Tapi batin kita itu mestinya hanya sah direbut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sah direbut oleh hadiratnya. Jadi di saat itu kita berarti inqita anil khalqi wal ma'lufat. Terus jangan sampai kita juga memburu pangkat, memburu jabatan dengan berbagai macam cara. Jangan sampai seperti itu. Sebab memburu pangkat jabatan bahkan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, tidak peduli terhadap halal dan haram, itu sesungguhnya merupakan bagian yang sangat urgen dari martabat kebinatangan. Terus itu secara lahiriah. Nah, secara batiniah yaitu apa? Tarku kulli mahbubin wa matlubin ma siwal haqqi ta'ala. Itu meninggalkan segala sesuatu yang diinginkan, yang dihasrati dari apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu secara batin. Nah, wa hadza tariqul asyikin. Ini adalah jalan rohani para pecinta ilahi. Jadi ketika orang sudah mengumumkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa cintanya hanya tertuju kepada hadiratnya belaka, di saat itulah kemudian dapat dipastikan orang itu sudah tidak memiliki keterpautan cinta dengan makhluk-makhluk. Kalaupun cinta kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang yang terpinggirkan, itu merupakan bagian dari cinta kepada hadiratnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oke ya. Jadi betapa diri kita itu adalah medan yang seharusnya setiap saat itu kita garap. Mestinya kita garap. Ada sebuah kisah yang sangat menarik ketika Syekh Husin bin Mansur Al-Halaj itu berjumpa dengan Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Husin bin Mansur bertanya kepada sahabatnya itu, kepada Syekh Ibrahim Al-Khawas, fi ayyi maqamin anta? Engkau secara rohani berada pada kedudukan apa? Kata Syekh Husin. Sementara yang ditanya itu, Syekh Ibrahim Al-Khawas menjawab, inni urawwidu nafsi fi maqamit tawakkul mundu 30 sanatan. Kata Syekh Ibrahim, aku menggembalakan nafsuku di makom tawakal kepada Allah semenjak 30 tahun yang lalu. Jadi sudah 30 tahun yang lalu menempuh adanya makom tawakal, yaitu berpasrah diri total kepada hadiratnya. Nah, berpasrah diri dalam konteks kaum sufi itu tidak bersama dengan berpasrah diri yang dilakukan oleh orang-orang awam. Kalau orang-orang awam berpasrah diri biasanya melakukan ikhtiar, kemudian hasilnya nanti seberapa diserahkan kepada hadiratnya. Itu tawakal untuk orang-orang awam. Tapi di kalangan para sufi, apa yang disebut sebagai tawakal itu murni tidak melakukan ikhtiar apapun. Murni bersandar kepada Tuhan sebagai pencipta segala sebab. Musabbibul asbab, pencipta segala sebab. Murni berpasrah diri tanpa melakukan ikhtiar apapun. Nah, itu dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham itu selama 30 tahun. Dilakukan, enggak tanggung-tanggung. Nah, tapi apa kata Syekh Husin bin Mansur Al-Halaj? Idza fanaita umraka fi imaratil batin fa aina anta minal fana fillah. Kalau engkau habiskan umurmu di dalam menyemarakkan batinmu dengan kebaikan, di dalam mensucikan batinmu dari berbagai macam keburukan, lantas kapankah engkau akan fana di dalam Allah, tenggelam di dalam Allah? Kapan? Jadi ya,
Kalau kita menempuh penyucian batin, misalnya bakhil kita sucikan dengan adanya derma. Rakus makan kita sucikan dengan mengurangi makan dan rasa lapar misalnya. Nah, kalau itu yang kita lakukan ya, maka selama umur kita itu kita pakai untuk mensucikan batin dengan cara seperti itu, boleh jadi umur kita habis dan batin kita tak kunjung bersih. Boleh jadi umur kita habis dan kita tak kunjung fana, tak kunjung tenggelam di dalam hadiratnya. Maka karena itu kemudian ada sebuah solusi spiritual yang sangat bagus. Apa itu? Kita berusaha untuk tawajuh, untuk menghadapkan diri secara rohani, secara maksimal, secara habis-habisan kepada Allah Ta'ala. Belajarlah untuk tidak tertarik kepada yang lain. Belajarlah untuk tidak menoleh kepada yang lain. Nah, nanti ketika tawajuh itu mengalami kesempurnaan, maka di saat itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digelontorkan bagi diri kita. Akan digelontorkan dari diri kita. Nah, ketika karunia rohani yang sangat penting itu digelontorkan dalam diri kita, maka sekejap mata kita bisa mengganti sifat-sifat kebinatangan kita dengan sifat-sifat kemalaikatan. Nah, ini merupakan solusi yang lebih akseleratif ketimbang kita terus mengurusi hanya perkara ketidakikhlasan hati misalnya. Terus dikit tidak ikhlas, istighfar, terus mengurusi seperti itu. Nah, itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Boleh jadi umur kita habis dan kita belum tersucikan dari adanya riya itu, dari adanya pamrih, dari adanya sum'ah dan lain semacamnya itu. Tapi kalau kita tawajuh, fokus kepada hadiratnya, kita menyingkirkan apapun yang lain, karena sesungguhnya apa yang disebut sebagai yang lain itu memang tidak penting. Nah, ketika kita fokus kepada hadiratnya, hati kita ditarik oleh hadiratnya, maka di saat itulah kita bisa mendapatkan karunia rohani yang dalam waktu yang sangat sebentar keburukan-keburukan kita bisa tergantikan oleh kebaikan-kebaikan. Bahkan diri kita yang merasa ada, kita kemudian merasakan tidak ada, karena ada yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita bisa fana, tenggelam di dalam hadiratnya itu. Oke ya. Moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk diri kita semua, juga untuk anak cucu keturunan kita. Amin. Ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.